Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allahumma sholli alaihi. Sebelum adanya sholat, sebelum adanya zikir, sebelum ada bacaan Quran, sebelum ngaji kita, belum juga adanya tarekat, belum adanya mazhab, belum adanya manhaj kita, Allah sudah terlebih dahulu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ciri-ciri musuh Allah, dia benci orang yang berselawat. Meskipun zahirnya mengikuti sunnah-sunnah Nabi, penampakan-penampakan pada dirinya, tapi itu semua tidak berpengaruh. Karena selawat itu fi'ilnya Allah, kerjaannya Allah. Dengan selawat itulah Allah menciptakan alam semesta raya, termasuk pada diri kita ini. Selawat itu artinya cinta, selawat itu artinya kasih sayang. Maka salawatnya kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salam cintaku, rinduku, kasih sayangku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berselawat kita hanya memaknai, menerjemahkan dari salawat-salawat kita. Berarti seperti mentranslate ya. Tapi seperti biasa kan, tetapi kita maknai dari tiap-tiap selawat kita itu dengan makna yang dari kalbu. Jadi berselawat itu berselawat dengan rasa. Ya Allah, balik salami wassalati wa ala sayyidina Rasulillah. Ya Allah, sampaikanlah salam cinta, rindu, sayang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk kita pada saat ini bersama-sama dengan para ahli selawat-selawat lainnya, juga karena selawat-selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibaratnya kita jika sudah cinta, kita juga sayang, juga kita memiliki perasaan yang spesial tentunya. Tentu kita akan melakukan apa-apa yang menjadi hal yang menyenangkan hatinya, berusaha membuat si dianya bahagia, dan berusaha juga kita membuat dia selalu tersenyum. Begitu juga dengan yang kita rasakan dengan hati kita jika sudah dipenuhi dengan mahabbah, cinta penuh kepada manusia agung, manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Dengan kehadirannya kita harapkan setiap saat, setiap waktu kita rindu kepadanya. Kita ingin melihatnya, kita ingin menatap wajahnya yang indah, senyumnya yang rupawan. Apalagi nanti saat kita di alam kubur, saat kita di yaumil akhir, saat kita dibangkitkan dan berkumpul dengan berjuta-juta, bermiliaran umat. Tentu sangat hal yang sulit jika kita tanpa pengharapan dari selama kita hidup di dunia ini, kita tidak mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang kita harapkan? Siapa lagi yang kita inginkan pertolongan, syafaatnya, kalau bukan manusia agung ini? Tapi kita masih juga lalai. Tetapi kita masih juga punya alasan-alasan untuk tidak memanggil namanya. Untuk kita selalu mencari bagaimana kenyamanan kita sendiri. Ya, sementara kita hidup dunia ini, kita hanya siap menunggu panggilan yang tentunya waktunya kita tidak mengetahuinya. Allahu. Terkadang mungkin ya di antara kita ada perasaan di mana
perasaan tiba-tiba menyergap, rasa rindu yang sangat dalam, rasa rindu yang menyebabkan air mata kita jatuh menetes karena rindunya kepada manusia agung ini. Ya, itu semua karena ruh kita rindu. Ruh membisikkan ke kolbu kita, dari kolbu kita melafazkan lisan-lisan selawat-selawat kita. Maka tentu saja getaran itu tentu saja hal yang menyebabkan secara tidak langsung kita merasakan sangat ingin terus berselawat, ingin terus melafazkan, menyebut nama indahnya. Walaupun dalam keadaan kita beraktivitas, dalam keadaannya sesibuk-sibuk apapun, kita berkegiatan, ataupun juga mungkin saat kita sedang, hati kita sedang, kolbu kita sedang resah, sedang ketidakada nyamanan, sedang tidak bahagia, tentunya ruh kita yang rindu inilah yang menyebabkan kita ingin terus memanggil bapaknya ruh kita, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah menyedihkan juga bagi kita jika kita masih juga dalam memaknai kehidupan ini, mengikuti perjalanan waktu yang telah kita ditakdirkan oleh Allah, tapi kita masih juga berjibaku dengan kesibukan dunia yang melalaikan. Tapi kita tidak terus memanggil baginda Rasulullah. Kita tidak merasakan hadirnya saat ditatap, saat kita disenyumkan oleh beliau, saat kita merasakan ruhnya membersamai kita. Alangkah ruginya kita, karena momen-momen seperti itu tidak semua orang akan mendapatkannya. Hanya orang-orang yang dipilih, hanya orang-orang yang memang benar-benar Allah izinkan lidahnya, lisannya, ucapan mulutnya, dari hatinya menyebut nama kekasihnya. Pergunakanlah waktu yang singkat ini, waktu yang mungkin kita tidak tahu ujung dari akhir perjuangan kita ini. Teruslah berselawat, teruskanlah dengan apa-apa yang menjadi hal keinginan kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Sebanyak-banyaknya kita menyebut nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertawasul kepadanya agar apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keresahan hati kita, apa yang membuat kita menjadi tidak nyaman dengan keadaan ini, terus kita panggil, karena beliau pasti akan menoleh. Dan saat itulah beliau akan mendengarkan apa yang menjadi keinginan hati kita, dan beliau yang akan menyampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan pernah lalai, terus tingkatkan, terus kita lipatkan, gandakan, terus berselawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Adapun kita dengan selawat potongan Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan kita bisa menambah lagi dengan amalan-amalan selawat-selawat panjang kita yang kita hafal mungkin, ataupun dengan selawat yang panjang-panjang kita ini tanpa kita hafal pun, dengan teks tetap kita bisa berselawat untuk menambah waktu-waktu kita kegiatan, dalam berkegiatan, ataupun memang kita mengkhususkan waktu, berselawatlah. Karena amalan apapun tanpa
diawali dengan salawat dan ataupun dengan ditutup dengan salawat, tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang Jumat yang berkah ini, mari kita sama-sama banyakkan salawat, walaupun salawat panjang, walaupun salawat pendek, diperbanyak, karena kemuliaan hari Jumat ini salah satunya adalah salawat-salawat kita langsung dijawab oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Demikian, mungkin hanya sebatas kita saling mendoakan di sini, mungkin hanya sebatas kita saling mengingatkan, saling kita menyemangati agar hari-hari indah kita yang akan kita lalui setelah ini mungkin dan seterusnya tetap menjadi hari-hari yang berkah, karena berkahnya salawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan merasa lelah, jangan merasa letih, teruslah berjuang, karena kita tidak pernah akan tahu perjuangan mana yang membuat kita akan berakhir, dan itu tidak membuat kita lagi bisa berselawat, tidak bisa membuat kita lagi memanggil kekasihnya Allah Sallallahu Alaihi Muhammad. Semangat, kita mulai hari ini dan mulai hari berikutnya. Teruslah amalan hebat ini. Insya Allah Allah akan memberikan, meluaskan, melapangkan waktu-waktu kita yang membersamai baginda Rasulullah, waktu-waktu kita yang mungkin kita memang pergunakan betul-betul untuk berjuang terus bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkannya. Insya Allah Allah akan menggantikannya dengan hal-hal yang indah tanpa kita sadari. Bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk keluarga kita, misalnya yang terdekat, dan terlebih lagi mungkin apa yang menjadi hajat-hajat kita. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.